Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas dua drama Korea yang dibintangi oleh Ji Chang-wook. Yang pertama adalah drama Healer. Drama ini mengisahkan tentang dunia media yang melibatkan jurnalis, hacker, dan pengantar pesan rahasia. Nantinya ketiga profesi ini akan mengungkap sebuah kasus di masa lalu mengenai sebuah siaran ilegal. Nah, dalam drama ini Ji Chang-wook berperan sebagai So Jung-ho yang merupakan pengantar pesan rahasia dengan sebuah nama samaran Healer. So Jung-ho atau Healer ini hanya mempunyai satu tujuan dalam hidupnya, yaitu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya lalu membeli sebuah pulau. Setelah itu dia akan tinggal sendirian di sana. Nah, demi keamanannya dia diharuskan untuk bekerja dengan sangat rapi. Identitasnya dirahasiakan, dia juga nggak boleh meninggalkan jejak ketika bekerja. Oleh karena itu tidak ada yang tahu nih identitas asli dari seorang Healer. Nah, dalam menjalankan misinya, Healer bekerja sama dengan seorang hacker yang sangat handal. Klien Healer ini berasal dari kalangan elit yang memberi bayaran sangat tinggi untuk setiap jasanya. Suatu hari, Healer mendapatkan tugas dari seorang klien dan orang yang menyewanya ini adalah Kim Moon-ho, seorang reporter terkenal. Dia ingin mencari seseorang dari masa lalunya yang orang itu tuh sempat dikabarkan meninggal, tapi dia tuh enggan percaya gitu. Jadi dia meminta bantuan Healer untuk mengambil sampel DNA dari seorang perempuan yang bernama Cha Yong-sin yang di sini diperankan oleh Park Min Young. Nah, gak ada yang nyangka nih kalau tugas ini akan berbuntut panjang, termasuk Healer, Cha Yong-sin, bahkan Kim Moon-ho sendiri. Setelah Healer menjalankan tugasnya dengan baik, dia harus terlibat pada sebuah kisah masa lalu yang ternyata belum selesai. Pertemuan mereka ini ternyata membawa mereka pada tanda tanya besar. Awalnya Healer memang sudah lama tinggal seorang diri, cuma akan menyelesaikan tugasnya lalu melanjutkan hidup dengan tugas lainnya gitu. Tapi sosok Cha Yong-sin ini tiba-tiba mengusik hidup dia, dan mereka berdua ini mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama memiliki masa lalu yang buruk. Cha Yong-sin sendiri memiliki masa lalu kelam. Dia ini merupakan gadis polos yang ditinggalkan orang tua kandungnya di dekat tong sampah, dan Cha Yong-sin ini kemudian tinggal dan diadopsi oleh seorang ayah angkat. Nah, di sisi lain, Healer mulai menemukan fakta bahwa masa lalunya ini terhubung dengan Cha Yong-sin dan juga Kim Moon-ho. Dugaan tersebut berawal ketika Healer menemukan foto masa lalu 5 orang sahabat yang bercerai-berai gitu. Nah, dalam foto tersebut terdapat sosok ayah Healer. Dari sinilah kemudian menjadi titik awal penyelidikan terhadap kematian ayahnya si Healer ini. Nah, untuk menyelidiki kasus ini, Healer mengganti identitasnya dan menjadi pegawai magang di kantor Cha Yong-sin. Disitulah perasaan Healer pada Cha Yong-sin ini mulai berkembang gitu. Nah, dalam beberapa momen Healer sering terlibat dalam kehidupan Cha Yong-sin yang membuat Cha Yong-sin ini kagum sehingga mengidolakan sosok Healer. Nah, suatu hari ia menemukan fakta bahwa rekan kantornya yang cupu bernama Bong-su ternyata adalah Healer yang selama ini ia idolakan gitu. Cha Yong-sin ini terkejut dong mengetahui fakta bahwa Healer merupakan sosok yang menyimpan banyak rahasia. Namun lambat laun Cha Yong-sin ini mulai menerima realita yang ada gitu, dan lama-lama dia ingin terus berada di sisinya Healer ini. Namun Healer ini kemudian menolak gitu, karena saat menjalankan misinya ini banyak banget pihak yang terlibat dengan dia yang menyebabkan dia ini memiliki banyak musuh gitu. Jadi dia khawatir nantinya Cha Yong-sin ini akan terlibat dalam masalah, dalam bahaya jika selalu berada di sisi dia gitu. Akhirnya si Healer ini memaksa Cha Yong-sin untuk pergi, tapi Cha Yong-sin selalu menolak, dan Cha Yong-sin menyadari bahwa Healer ini adalah sosok yang sangat kesepian dan dimana dia itu memerlukan pundak gitu untuk bersandar. Oleh karena itu Cha Yong-sin sangat kekeh untuk tetap menemani Healer, hingga Healer pun akhirnya luluh. Setelah hubungan mereka membaik, mereka pun akhirnya melanjutkan misi mereka untuk menemukan fakta di balik kematian orang tua mereka gitu teman-teman. Jadi mereka ini akhirnya bekerja sama gitu. Nah, dalam hal ini Kim Moon-ho menjadi orang yang paling tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Nah, lambat laun si Kim Moon-ho ini mengungkap semuanya tentang masa lalu mereka yang kelam yang ternyata berkaitan dengan konspirasi jahat. Akhirnya mereka bersama-sama bertekad untuk menguak konspirasi jahat tersebut. Oke teman-teman, buat kalian yang kepo gimana
gimana kelanjutan dari drama Healer ini, kalian bisa nonton sendiri. Dan untuk drama Ji Chang-wook yang kedua kali ini berjudul Trouble in Love atau biasa dikenal dengan Suspicious Partner. Nah, dalam drama ini dikisahkan tentang rekan kerja yang jatuh cinta saat sama-sama menghadapi kasus pembunuhan. Dalam drama ini, Ji Chang-wook berperan sebagai Noh Ji-wook, seorang jaksa yang jenius, keras kepala, dan workaholic gitu. Di sisi lain, ada Eun Bung Hee yang diperankan oleh Nam Ji Hyun. Dia ini magang di kantor tempat Ji-wook bekerja. Nah, suatu hari saat Bung Hee ini pulang dari minimarket, dia kaget karena mendapati mantan pacarnya ini berada di apartemennya dalam kondisi bersimbah darah. Bung Hee pun dituduh menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Dia ditahan polisi sebagai tersangka utama. Nah, dalam kondisi ini Bung Hee meminta bantuan Ji-wook. Permasalahannya semakin rumit karena nggak ada barang bukti yang ditemukan. Ji-wook dan Bung Hee ini bekerja sama untuk menemukan sang pembunuh sekaligus membersihkan nama baik si Bung Hee. Nah, selama persidangan berlangsung, Noh Ji-wook ini mati-matian banget membela si Eun Bung Hee dengan berbagai cara hingga akhirnya dia kehilangan pekerjaannya sebagai jaksa. Nah, dalam hal ini butuh waktu yang sangat lama banget bagi mereka untuk mengungkap siapa dalang dibalik pembunuhan itu. Dan seiring berjalannya waktu itu, benih-benih cinta mereka itu mulai muncul. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.